Balik lagi di Yola Podcast bareng saya Kenyet dan Badai. dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, Badai. Iya, ini adalah salah satu fashion designer asli Kota Medan yang tetap mengangkat budaya Medan, budaya Ulos ya, Iya, terutama ya. betul. Ada Herjunot. Aku mau bilang Herjunot. Manggilnya Junot. Junot. Nggak pakai hair Junot. Nggak pakai Herjunot Nggak ya? pakai hair Hampir Junot. tadi mau gue bilang Herjunot. Gue bilang. Jangan bos, itu nama orang Salah ya? lain. Nanti Salah, pindah salah, kakaknya salah, Pak. salah. Bang Junot. Oh, Yap. Oh iya, kan saya manggil Oh, Junot. Iya. Ngerasa gitu, Oh, iya. terpanggil ya. Saya nggak apa-apa ya, nggak pakai sendal, nggak pakai Oke. sepatu ya. Ini kan saya kemarin mau sempet ada ngerencanain pernikahan. Namun gagal ya. Namun gagal. gitu. itu beneran. Namun gagal. Enggak, ini gimmick. Oh, gini. Kok dibilang kan nggak jadi gimmick, Pak? Itu gimmick dibilang lagi. Oke, ada plan nikah. Ada plan nikah gitu. Tapi memang kan sebenarnya aku nikah kan belum ada calonnya nih. Ya kan? Nah, aku pengen foto sendiri dulu gitu. Oh, gitu. Di studio foto sendiri, tadi mana foto sendiri, nanti tinggal di crop aja kalau Iya. mau gitu. Kira-kira Itu ide yang bagus yang sebenarnya. bagus, dan aku tuh pengen ada nuansa nuansa Bataknya tapi ada nuansa Cinanya gitu. Oh, oke. Perpaduan dua budaya ya, Iya, Pak ya. bisa nggak? Bapak fetishnya emang sama yang Oriental ya, Pak? Fetishnya Oriental. Oh, gitu. Iya. Tontonannya bukake ya, Pak ya. Oh, bergerak ya, bergerak. Oke. Nah, tapi apa namanya? Aku tuh memang belakangan itu lebih suka sama cewek yang Oriental. Oh, gitu. Nggak tahu ya, kayak kalau pakai baju congsam, nggak usah dibuka. Belahannya sampai dada ya, Pak ya. Kebelah semua, Pak. Nggak perlu dijahit. Bang Junot, Oi. ini kan orang-orang harus pada tahu nih, maksudnya hari ini kita bakal ngomongin Bang Junot dan ngomongin fashion design ya. Benar, Benar kan, fashion benar ya? designer. Kita pengen tahu nih background dari Bang Junot itu sendiri nih, awal karirnya kayak gimana dan kenapa akhirnya memutuskan untuk berkecimpung di dunia fashion designer. Dan apa nama brandnya? Oke, jadi dulu sebenarnya cita-cita aku tuh jadi seorang chef, tahu? Chef. Bukan jadi fashion designer. Kenapa bisa melenceng nih? Iya, aku punya skill desainnya sebenarnya. Jadi kayak aku tuh dititipin beberapa karunia lah gitu ceritanya. Jadi aku tinggal choose nih aku pakai yang mana nih gitu. Tapi sebenarnya aku tuh pengennya pertama tuh jadi chef di kapal pesiar. Namanya. Iya, aku bisa keliling dunia ya. Tapi emang lebih dominan ya? Iya, lebih dominan ke fashion. Nah, jadinya ya udahlah aku ambillah jurusan tata busana, fashion design di kuliahan dan dia pun akhirnya support. Itu pertamanya. Udah gitu ya, udah suka ngedesain Iya. gambar-gambar gitu. Tapi ya. sebenarnya dreamingnya ya kayak yang tadi, pengen Chef. itu masak di Chef di kapal pesiar bisa keliling dunia, wah. Terus bisa ngesiapin makanan buat maybe artis apa sih orang penting kayak gitu aku. Kalau KM Kelut nggak mau? KM Kelut yang di Belawan. Itu juga pesiar loh, Pak. Oh, emang iya. Iya. Percut setuan, Pak. KM Kelut ada. Itu kalau nggak salah gajinya UMR juga itu kalau mau. UMR, Pak. Aku nggak mau deh. UMR tuh jajan dia sehari, Pak. Ngeri kali ya. Lihat dong. Ya Allah. Tentengannya gaji UMR nggak mungkin. Jadi awalnya begitu. Terus secara treatmentnya jadinya memang aku ngambil secara fashionnya ya. Jadi kalau di runway aku tuh biasanya ditungguin sama orang-orang tuh Bang Junot tuh bakalan siapin parade show-nya, bakalan siapin koleksinya itu gimana lagi ya bentuknya gitu. Karena aku tuh make ulos itu jadi desain yang milenial atau memang targetnya Lebih modern iya, ya. lebih modern. Memang target aku tuh untuk anak-anak muda supaya mereka tuh bisa lebih lebih bangga pakai kain Lebih proud, Indonesia, bener. tapi nggak all gitu. Oh, Maksudnya I see. nggak Berat atau setradisional itu ya. kainnya. Jadinya aku angkat ke arahnya itu lebih modern. Tuh. Lebih ready to wear aja Iya, gitu betul, ya. lebih ready to wear. Jadi anak-anak muda bisa pakai untuk daily, terus untuk acara yang Karena itu juga identitas budaya kita juga gitu ya, sebagai orang Batak, sebagai orang Medan mungkin gitu. Iya. Sometimes kan desainer kan apalagi yang maksudnya yang kakak-kakak senior saya yang di atas itu kan treatmentnya mereka kan kadang-kadang membuat si tenunnya itu atau salah satu tenun lah ya dari Indonesia itu kan treatmentnya jadinya memang
tenunnya itu lebih kental. Maksudnya gimana ya? Ya, lebih dominan ya. Budayanya lebih maksudnya mereka ngadopsi temanya itu juga masuk ke dari cerita daerahnya gitu. Nah kalau saya tuh lebih manfaatin desain ke locationnya sama perkembangan anak-anak muda sekarang. Oh, pop sama culture ya. fungsinya juga kali ya. Kayak gitu. Jadi mereka tuh tetap ada pakai si tenun itu, tapi dengan acara-acara yang anak milenial sekarang tuh bisa gunakan tetap juga. bisa percaya diri. Benar. Kalau yang senior masih tetap berjalan di pattern yang lama. Masih lama. Siapa itu? Gak usah julid, Pak. Di sini bukan acara insert, Pak. Jangan sampai dia dimusuhin sama senior fashion designer. Bukan kita juga gimana-gimana. Artinya kan memang semua desainer tuh Punya iya benar. gitu. Karena ada beberapa fashion itu kan kiblatnya juga ke banyak gitu Iya, ya. betul. Ada yang mungkin pengen meng-create sesuatu yang avant-garde misalnya gitu ya. Gue ngeri loh bahasanya, aku aja nggak ngerti nih. Lo jelasin lah ke aku. Grande. Maksudnya pengen bikin sesuatu tuh yang grande gitu, Oh, yang nggak I bisa, see. yang nggak mungkin dipakai orang harian gitu. Ya. Terus dia kan lebih ke, maksudnya senior dia itu kan ada yang tenun tuh yang benar-benar tenun tradisional, sementara dia yang lebih ke streetwear, yang lebih ke anak muda, lebih ke Ya. milenial. Bisa dibilang urban atau pop culture nggak sih? Bisa dibilang ke urban. Bisa. Ini kita sebelum ngomongin jauh setelah Junot sampai di titik ini. Dulu pada saat sekolah juga sekolah jahit juga dipelajarin nggak sih? Dipelajarin. Waktu belajar Itu dasar, jahit kan? dasar Iya, ya? itu dasar. Jahit pinggir berapa bulan? Enggak lah. Jadi sebenarnya sebelum aku masuk universitas, aku tuh udah memperkaya diri sendiri. Memperkaya artinya I see. dengan skillnya. Jadi aku tuh udah ambil beberapa kursus dulu. Jadi kayak ketentuan kayak gini nih. Setiap desainer itu atau setiap tukang jahit itu patternnya beda-beda ya, itu benar gitu. Jadi memang kita harus ada simulasinya tergantung penyelesaian ke badannya nih gitu. Jadi kayak pola yang ini nggak bagus nih ke tipe badan yang ini. Jadinya kita ada inisiatif sendiri untuk mengubah si polanya. Oh, Kayak gitu. adjustment Jadi, ya? jadi sampai menemukan si pola yang benar itu ya memang perjalanan waktu sih. Butuh. Sama perbandingan beberapa butuh teknik. jam terbang Iya, juga betul. ya, karena juga menemukan signature yang kita temukan gitu. Iya. Maksudnya tiap fashion designer juga punya signature masing-masing gitu kan. Betul. Kalau misal Junot sendiri signature-nya apa nih? Kalau signature-nya aku tentang apa dulu Di nih? fashion di Kopi susu atau apa? itu minuman. Apa? Signature-nya kopi susu gula aren. Biasa kalau saya dengar signature-nya apa, Bang? Kopi gula aren. Iya kan gitu. Ya. Kalau Bang Junot signature-nya apa? Maksudnya kan selalu setiap seorang desainer itu selalu punya apa ya, Pak? Surprise moment ketika aku nih kalau misalnya lagi ada fashion show, Pak Junot ini pasti sesuatu ada yang beda nih. Ini Junot. Ini pasti Junot nih Ini gitu, pasti udah karya Junot. dan ada Iya. surprising momennya itu. Nggak kebayang-bayang, wah tiba-tiba dia buat ini nih. Iya, jadi kalau aku tuh biasanya signaturenya itu, jadi ibaratnya nih di satu peragaan konsep itu aku biasanya itu ngeluarin paradenya itu yang sebutlah yang daily life atau yang baju-baju yang bisa dipakai untuk kayak office dress gitu-gitu. Nah, tapi di akhir show-nya itu kadang-kadang aku tiba-tiba buatnya koktail gitu-gitu. Oh. Aku tiba-tiba buatnya itu ada yang look-nya itu lebih ke party dan itu tetap pakai si ulos yang tadi gitu. Jadi aku tadi juga sempat lihat beberapa rancangan dia dari Instagram. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Junot_Tabarat ya. Di situ kalian bisa lihat tuh nanti rancangan dari Junot ini seperti apa. Emang yang aku bilang tadi ya, tetap ada sentuhan tradisional ulosnya, tapi juga tetap bisa dipakai untuk evening gown, Betul. gitu, malam, Iya. atau mungkin pergi ke pesta juga nggak Iya. masalah gitu dengan sentuhan ulosnya itu tadi. Selain pernah ikut fashion show atau dan lain-lain, pernah buat showcase sendiri nggak sih? Oh pernah, jadi aku kan punya sekolah juga, maksudnya saya punya kursus lah untuk anak-anak yang mau belajar fashion, itu saya punya. Jadi memang rutinitasnya setiap tahun kita ada fashion show-nya, dan itu atas nama label saya kan, Volume Indonesia. Baru anak-anaknya jadinya show juga gitu. Tapi ini 2 tahun corona begini ya, Oh iya. gila 2 tahun nggak ada Terdampak event pandemi semua sama ya. sekali. Gua Dari berbagai lini, jangan kan bapak kita yang culai aja nggak 2 tahun Kita ya. nggak jalan, kita nggak bisa menculai. Iya. Kita nggak bisa open BO. Udah sering
Gadein 2 tahun ini kan. Digadein barang ya, Pak. Udah gak ada apa aja. Ginjal sampai ginjal. Kadang kita pengen open BO, kita udah vaksin, ternyata customer-nya belum Belum. vaksin. Iya, belum Makanya kita nggak vaksin. bisa. Nggak bisa dilanjutin gitu. Ya ini 2 tahun nggak ada event sama sekali. Yang biasanya saya anaknya hiperaktif ya, kadang-kadang ada buat workshop, kadang-kadang buat ada inilah itulah gitu-gitu yang maksudnya dari skala kecil sampai besar ya. 2 tahun tiba-tiba kayak lumpuh gitu nggak sih? Kayak Iya, nggak ngapa-ngapain. bener. Nggak Oh bisa my god. ngapain juga. Kayak ini nggak sih, maksudnya kita yang biasa bergerak tiap hari terus tiba-tiba harus terlumpuhkan gara-gara pandemi ini, si jiwa kreativitas kita kayak Jujur, ini nggak sih? jujur aku tuh hampir depresi karena ya tadi kan aku bilang aku biasanya tuh rutinitasnya tuh Padat gitu ya. padat sibuk, belum lagi ngurus soal produksi butik ya kan, ketemu klien, konsultasi bla bla, biasanya itu ada event, ada meeting ke sini kan seru ya Ya, dulu ya, ada bener-bener. meeting gitu kan, kita Disuruh ada kerja GR terus. gitu-gitu. Itu seru. Nah, tiba-tiba nih kayak di rumah begini terus ya aku sih masih tetap produksi ya, tapi maksudnya kuantitasnya udah sangat berubah. Terbatas drastis. ya. Kebayang sih, ketika Iya. kita punya imajinasi, ini tahu bisa diimplementasikan, tapi Tapi nggak bisa nggak bisa. gara-gara Iya, pandemi. nggak bisa. Nah, anak-anak juga kan sebenarnya pengen juga kan, maksudnya sekarang tuh banyak juga desainer-desainer yang buat ragam busana jadinya ke media kan. Maksudnya di secara online ya gitu-gitu, secara visual gitu-gitu. Nah, buat saya, menurut pandangan saya nggak melakukan itu karena satu, anak-anak saya kan udah berjuang keras nih buat bajunya. Ya. Minimum tuh kan mereka ngerasain hal yang bajunya ditonton sama banyak orang secara Iya, langsung. harus Kayak dipamerin gitu. ya. Ambience-nya beda kalau memang Benar. virtual dengan yang live langsung. Iya, benar, jadi benar. kita dan anak-anak sepakat untuk tidak melakukan virtual, jadi kita tunggu aja Hiatus sampai dulu ya. kondusif. Jadi ini sampai 2 tahun cuy. Iya, sih, Pak. harus tapi semoga ada kelonggaran lah ya ke depannya. Kelonggaran apa? Berharap sih tahun Jadi depan. semoga bisa- Kalau boleh beraktivitas lagi. Kan nggak bisa, peraturan daerah nggak bisa. Makanya kita vaksin dong. Udah vaksin belum? saya belum vaksin. Aduh, ini kenapa diundang kalau bisa belum vaksin? Saya belum vaksin. Saya udah, Pak. Saya Vaksin belum- apa, Pak? Saya belum Vaksin pertama yang, tapi COVID kan? COVID juga, tapi memang Aku bukan nggak mau vaksin ya. Tapi- Cuma kedatangan ada. vaksin kemarin tuh rame banget. Aku fobia sama yang rame. aman-aman. Bapak mau jalur khusus? Iya, Jalur udah prestasi. udah booking. Jalur prestasi PMDK ya Pak ya, masuk universitas. Udah booking. Tapi mungkin selama menggeluti karir sebagai fashion designer ini, Junot sendiri pernah nggak sih ada komen negatif atau komen positif ke hasil desain? Kita mulai dari komen negatif dulu lah. Komen negatif dulu. Kalau komen negatifnya yang gimana dulu nih? Ya mungkin dari head speech hasilnya. ataupun low blow ataupun rasa underestimate. Jujur sejauh ini ya. Customer ya, dari customer nih, maksudnya nggak sesuai ekspektasinya atau apa gitu yang bikin. Nah, itu dia tuh. Itu lumayan seru tuh dibicarain. Jadi kadang-kadang di Medan itu banyak orang yang nggak berani mengapresiasikan apa yang di dalam hatinya. Ngerti nggak sih maksudnya? Oh, Kayak mereka tuh nggak bisa takut kayak tampil beda. segan gitu. Kalau ada nggak sesuai hati, mereka kayak nggak segan. ngomong. Padahal sebenarnya jujur aja kalau dari saya sendiri saya butuh banget sama hal-hal yang gitu. Masukan, saran, Jadi ya. kalau makanya ditanya buat aku sampai sekarang itu masih kayak fan-fan aja karena nggak ada sampai segitunya sih. Tapi nggak tahu mereka ada yang nggak sesuai tapi mereka nggak berani Nggak ngomong, nggak tahu menyampaikan juga gitu gitu. ya. Tapi honestly sampai sekarang sih di posisi itu. Fine aja semuanya ya. Gitu. Dia tadi emang tipikal orang Medan untuk nggak enak kan, ngerti nggak sih kalau misalnya nggak sesuai dengan keinginan itu nggak mau Kayak nyampein gitu. Jadi Aku nggak bilang pernah aja, nyampein. Ya kalau bapak kan emang Karena Taurus. maksud aku kayak gini, jangan sampai hanya karena kau nggak enakan, kau nggak bersikap. Padahal orang itu butuh kok. Kalau kau bilang pasti dikerjain ya kok. bener. Kayak saya tadi kan langsung ngomong ya, maksudnya Iya. saya nunggu 1 jam gitu. Makanya kau udah minta maaf duluan nih. Maaf kan, kita harus minta maaf. Jadi No, don't do that. Jadi buat kalian nih ya, para customernya Junot ya, kalau misalnya emang pesan baju dan kalian ngerasa agak kurang cocok, kalian harus sampaikan. Iya, memang harus Karena sampein. dia butuh saran itu, di Yes. mana yang kurang, apa yang harus diperbaiki gitu ya. Kalau dari segi komen-komen kayak sekarang kan musuhnya netizen Ya. gitu ya. Saya nggak pernah peduli sama netizen. Oh, Jujur. bagus. Jujur saya nggak pernah peduli. Which is kayak sama yang kayak sekarang kan yang dialami anak-anak muda kan itu banyak banget yang kayak ngerasa dirinya jadi terganggu gara-gara saya diserang netizen, saya di DM begini-begini, saya dibully gini-gini. Jadi Saya kena pikirnya mental, iya, kena jadi kan mental. menurut aku sih gini, ya lu maksudnya
ya kenapa lu ngasih hati lu buat disakitin gitu. Iya. You can take it or leave it ya Pak? Iya, bener gitu. Luar biasa. Nah kalau yang netizen aku tuh nggak pernah Nggak peduli, nggak lebih peduli ke sama nggak sekali. peduli karena dia juga nggak bayarin Tapi ada. token listrik PLN kita ya. Aku jarang sih cek DM. Kalau dia banyak ya. Kalau banyak ya semua ya. Kalau dia tuh Pak 1655. Enggak, cuma 1.600 aja. 600. Yang 1400 itu tersemua. Itu kan sebenarnya sama aja. Kita juga bisa ngajarin sama anak-anak yang muda juga kan sebenarnya itu sama halnya kayak gini loh, kayak kalau kamu nggak suka sama sesuatu hal, ya jangan lihat gitu. Ya Dan sama. kalau misalnya kamu ngerasa nggak suka sama sesuatu hal, ya kamu wajar untuk menyampaikan. Iya, kayak gitu. Ya atau nggak usah dilihat kalau nggak mau disampaikan. Iya, jangan dilihat, udah selesai. Oke. Kelar masalahnya. Luar biasa. Berarti udah selesai nih ya? Udah. Oke, cukup banget. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye. Ya, ngomongin pencapaian nih. Pencapaian di dunia fashion sampai hari ini tuh misalkan kayak siapa kemarin Anna Avanti ya? Anne Avanti. Anna Avanti itu kan dia udah kemana buat Junot sendiri yang sampai hari ini yang aku udah berhasil di titik ini tuh. Jujur kalau aku tuh masih anak bawang ya, anak bawang sekali, masih jauh. Pedas Pak di mata Pak. Masih jauh banget sama Bunda Anne Avanti. Tetap Masih jauh aja banget. kalau nggak ada bawang nggak enak sambal itu. Betul kali, Pak. Ya, Pak, ya? Lebih enak sambal bawang, Pak. Enggak sih, jadi kalau aku biasanya kayak buat anak-anak kelas aku, buat adik-adik kelas aku, ya atau sama adik-adik yang apa namanya baru pengen bergelut lah di dunia ini kan gitu. Aku tuh selalu apa namanya speak soal progres aku sih, bukan lebih ke apa yang udah aku dapatin. Oh, Kayak lebih gitu. menghargai Iya, proses jadi aku ya. lebih kayak memang terbuka aja kalau aku tuh nunjukin dulu tuh saya memulai karirnya ya begini. Nggak gitu. selalu berjalan mulus Iya, ya. gitu. Tapi ada nggak sih hal yang paling membekas gitu dari proses perjalanan karir Junot hingga sampai di titik saat ini yang mungkin jadi pelajaran? Mungkin apa namanya cacian, hinaan orang gitu yang mungkin jadi cambukan buat kita jadi lebih semangat gitu. Jujur, yang gitu-gitu saya nggak pernah ambil hati. Nah, itu tadi dia nggak Beneran nggak pernah ambil hati. Which is kayak orang yang nggak suka pun, saya juga nggak pernah ambil pusing. Iya gimana kalau bapak udah nggak suka sama saya mau joget-joget gimana juga nggak bakal suka kok. Nggak usah nyerap energi negatif yang nggak perlu. Iya, Ya. memang serius nggak perlu. Kita nggak butuh validasi dari orang lain, apalagi buat orang yang membenci kita gitu ya. Secara garis fatalnya nih, aku sampai punya prinsip begini nih, orang yang mengganggu aku itu aku masukin ke daftar riwayat yang meninggal. Serem nggak? Serem nggak? Rest in peace gitu ya. Serem nggak? Artinya gini loh, jadi kayak dia mau ngasih kita hal negatif segimanapun, itu nggak akan ngaruh ke aku, karena aku udah menganggap dia itu nggak ada. Iya. Bapak teman nama malaikat penyambut nyawa. Langsung dimasukin ke list Pak. Wah ini Udah meninggal. Jujur itu penting loh buat kesehatan jiwa. Iya, masa oh sekarang. iya. kesehatan mental. Benar. Iya, Itu gimana beneran. cara kita berdamai dengan diri kita sendiri dan Betul. keberhargaan diri itu sendiri. ada gini Self-love. Pak, aku pernah dengar kayak gini. Ada yang misalnya tadi Bapak bilang aku nggak pernah mau anggap. Ada orang yang udah jatuhnya Pak tingkat ikhlas dan legawanya itu di level atas Pak. Even kau head split sama aku dan aku tetap senyum dan nggak akan meminta Membalas. apapun dan udah kayak ya wes kamu ngomong apa aja aku tetap senyum, bahkan kau nyakitin aku pun aku senyum. Ada juga yang kayak Ada gitu. Iya, Tapi ada. kan 1001 ya. Benar. Iya. Kebanyakan meninggal habis itu. Kadang bantu. Jujur aku Depresi, Pak. Jujur aku Depresi. segitunya, daripada kita juga pusing-pusing, maksudnya sometimes kan dunia itu masih terdoktrin yang gitu-gituan. Sometimes ya, maksudnya percaya langsung sama omongannya A, B. Menurut aku tuh ribet banget. Ya udah Asli, langsung iya. list, lu namanya ini, oh lu begini, ya udah masuk list, step, udah kelar deh, udah. Ngopi. Nggak usah ada urusan lagi gitu. Kedepannya nggak usah ada urusan lagi. Tapi kalau misal ngomongin soal fashion design gitu kan, tiap fashion design ini punya satu kenapa nih lampu? Bos lampu bos. Terus? Punya satu apa namanya role model yang jadi panutan untuk Junot sendiri. Untuk di Indonesia siapa sih role model seorang Junot sebagai fashion design dalam dan luar negeri ya? Dalam dan luar negeri. Dan kenapa? Dari dulu aku nggak pernah berubah sih. Dulu aku selalu suka sama Christian Dior. Christian Dior. Dolce Gabbana. Sebentar ya. Dia Jadi kan guys, ya. ini ya, lihat ya. Christian Dior. Dior, tapi tasnya Gucci. boleh dilihat. Ya.
Ingat ya, kalau kalian yang token listrik di rumah masih hidup, nggak usah dekat-dekat. Iya. Nggak usah kebayang lah beli-beli ini ya. Nggak usah bermimpi kalian. Boleh gitu. Jadi kenapa terlihat inkonsistensi sepertinya ya? Anda Enggak. bilang Anda sukanya tuh Christian Dior, Kan tapi Anda pakai tas Gucci. Kan saya nggak harus pakai Christian Dior Iya, juga kan ke sini, benar. Bapak. Mahalan mana sih? Kenapa? Enggak, jadi ceritanya kalau dari dulu aku memang lebih suka Christian Dior karena dia itu menurut aku di setiap produknya dia, mau dia itu produk sekecil apapun yang dia keluarin, itu tuh ada detail yang memang dia buat itu dengan beberapa hal perencanaan desain. Oh, I see. Itulah signature dia. Iya, itu gitu signature-nya dia. Jadi menurut aku walaupun hanya pattern jahitan, kayak line jahitannya doang, kayak gitu. Bukan hanya sekedar membeli label Christian Dior, yang bukan. Tapi memang di setiap produk, sesimpel apapun produknya, dia itu ada sematin memang yang pure seninya itu tinggi banget. Itu kenapa aku suka sama Gimana Christian kan Dior. pure sedihnya? Seninya. Oh, Seni. pure seni. Oh, Ada budet bos, udah sedekat aku ini dulu bos. pernah dengar kayak gini. Badai sama Bang Junot. Aku dulu pernah dengar kayak gini, bahwasanya setiap satu apa namanya? Satu lingkup pekerjaan ataupun satu lingkup hobi ataupun katakanlah satu momen, satu apa ya? Apa Objek sih? ya. Bantu dong, Pak. Ya, aku ngomongin ribetnya, ribet. Ribet. Aku juga nggak ngerti dia ini mau ngomong Aku apa mau ngomong ini, sebenarnya. Katanya kan dulu selalu ada sisi gelap dari dunia fashion. Iya, sisi gelap dari. Dulu aku pernah nonton ya itu filmnya Dolce Gabbana atau apa, terus ada yang Devil makan Wears darah, minum Prada. ini, pecel ayam pakai darah, Serius, gitu-gitu. Pak? Ayam geprek, gitu-gitu. Ada nggak sih dialamin gitu-gitu? Maksudnya ada ketemu kayak gitu nggak sih di sini? Belum ada sih, dan baru tahu hari ini juga. Seriusan? Iya. Atau lagi babi dia apa bangangin? Nggak ada sih, Ada, ya? kayaknya nggak ada. Oh, nggak tahu pakai- dulu ya. Maksudnya nggak Kayaknya pakai nggak ada. material dari. Ada ritual-ritualnya gitu nggak ada? Nggak ada sih. Jangan itu sih biasanya nggak ada. Penglaris kali itu. Di dunia kayaknya. fashion nggak ada, Pak. Di Namanya, dunia Pak. fashion nggak ada. Kalau nggak ada. fashion itu lebih ke membangun branding. Iya, sama produk kayaknya nggak ada begitu-begituan dah. Itu kan tadi lo mode Christian Dior. Jadi kadang emang suka bikin terdistraksi. Saya kan orangnya teknik fashion ya, Pak. Nggak ada. Nggak, kalau misalnya tadi kan kita ngomongin soal Christian Dior, itu adalah role model dari luar. Kalau misalnya dari Indonesia sendiri, Kalau dari Indonesia, aku lumayan labil nih. kenapa? Ada banyak. Belum ada megang. Oh, berarti dia nggak ke Indonesia, agak sombong kiblatnya kuat. Enggak, sebenarnya. Jadi kayak ya belum nemu Angkuh aja sih. ya? Enggak, belum nemu aja. Nggak sombong, angkuh aja. Enggak, belum nemu aja. Yang lebih berkelas dari aku tuh belum nemu aja. gitu. yang buat nggak, maksudnya kalau hitungan Junat ini oke nih gitu lah. Ya oke lah, oke lah. paling enggak. Oke, desainnya oke nih. Iya, maksudnya ini bidang apa dulu, Pak? Banyak. Fashion. Fashion luas, Bapak. Maksudnya Fashion designer. yang stylenya Wah, apa desain nih? grafis lah Pak, 3D 2D. Coral Draw, Maksudnya Photoshop. soalnya desainer tuh banyak banget. Nah. Maksudnya itu desainernya itu lebih yang kemana nih? Nah, yang ini kita yang lebih Iya. kita nggak ngerti nih, jelasin Kita dong. nggak- Iya, kita justru nggak desainer ngerti, itu kita awam. makanya jadi kayak itu sama kayak pertanyaan begini di Medan, tahu nggak sih, Bang berapa buat baju? Tuh saya bingung jawabnya. Oh iya. Itu Google memang- juga nggak bisa jawab. Itu abang kasih aja limpahnya. Nah, Kalau dia- sama. Jadi kayak desainer itu juga beda-beda, Pak. Oke. Jadi desainer itu ada yang lebih ke casual, ada yang looknya itu lebih ke ready to wear, ada desainer yang lebih ke kebaya, ada desainer yang lebih ke wedding gown, banyak. Oke, ready to wear siapa kira-kira? Ya kan? Ya kan lebih pas nih. Jawabannya. Ready to wear jujur di Indonesia belum ada. Kalau casual, Kalau casual, Amot Samsuri, oke. Ahmad Sansuri. Nggak akan kenal kan? Iya. Kita nanya juga kita nggak tahu. temennya Wawan kenal pot. Kalau kebaya, Gimana? Kalau Bunda. kebaya, aku lebih suka bukan bunda Anda. bukan. Jadi Belum ada sih. Belum ada ya. Aku paling kalau ke kebaya aku Cosmetic, enggak ke Kak Didit. Didit Didit Maulana. Maulana ya. mana mana sih? Dudut Maulana yang Mungkin ikat. karena satu tes kali ya. Kalau aku Oh, juga yang kain ikan. soalnya Dia kalau ke kebaya mungkin satu tes ke aku karena aku juga sukanya kebaya yang klasik. klasik kebaya ya, elegan gitu ya. Luar Didit. biasa. Kalau misalnya untuk hot couture, Hot couture mungkin Kak Rusli sama satu lagi saya lupa. Kok namanya Gitu kayak ya. tukang Asia?
tambah kreon, Rusli, hubungi Rusli. Gitu. Jadi fashion itu juga segmentasinya banyak. Oke, Junot jawab jujur. Paling mahal berapa? Iya. Atau gaun ataupun harga pakaian ataupun yang kamu buat yang pernah kamu buat. dibuat. Jujur di Medan saya paling tinggi pernah jual itu cuma di kisaran 25-30. 25-30. 30. Itu juga jualnya udah susah ya Pak. Ya, Gimana? Jualnya udah susah. 25-30. Di Medan tuh treatmentnya masih baju itu murah. Tapi, sorry ya, ini aku potong ya. 25-30 dibuat orang Medan mahal. Tapi ketika orang Medan mau dia pesen di Jakarta itu sampai 80-an juta. Benar. Aku Bahkan temen aku sampai kemarin ratusan ada juta. pakai Ipan Gunawan. Padahal ya maksud aku mungkin di sini orang juga Medan bisa. pun bisa bikin Iya. gitu kan. Dan Dengan buat dia harga yang 80, jauh lebih 90, murah. 150 juta nggak mahal. Nah, ketika desainer lokal ngasih harga Menawarin harga 30, segitu, itu udah kayak mahal. mahal kali gitu. Bagusan langsung Mahal ke banget. Jakarta katanya gitu kan, maksudnya nggak menghargai gitu ya. Iya, maksud aku kenapa sih ya? Kasian. Tapi kayak jujur aja hal-hal gitu juga aku nggak masuk ini sih, nggak masukin hati. Artinya aku tetap menganggap itu adalah pilihan taste customer-nya. Padahal Ivan Gunawan sama Junot, bagusan Junot bajunya. Enggak dong. Kenapa Bapak bisa bilang begini? Pintar menjilat ya Bapak. Bapak pintar sekali menjilat, Pak. Selain pintar menjilat, Bapak pintar esok-esok. Aduh gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke taste sih sebenarnya. I see. Wah, banyak juga di Medan yang kayak pengen nuntut kayak kebayanya, Bang saya minta dibuatin kebaya, looknya begini. Mereka di Medan kan rame tuh yang capture foto gitu loh. Nah itu saya nggak melayani yang gitu-gitu loh. Gitu. Dan itu tetap juga kan nggak bisa disalahin. Artinya kan juga customer punya budget kan. Iya. Dia punya sesuatu yang pengennya, tapi dengan low budget kan bisa aja sih sebenarnya. Cuma kalau aku karena aku udah nge-label diri selaku fashion designer, aku nggak ngelakuin itu. I see. Maksudnya kalau kamu datang ke aku ikutin rurunya aku. Kayak Aku gitu. tuh Ibaratnya gini, aku bukan tukang jahit, aku fashion designer. Ya gitu. kan, Iya. aku terus terang ya aku nge-label diri sebagai fashion designer kan, berarti aku haknya ada. bukan Junot Taylor ya. Iya. Berarti aku memang harus menjual karakter aku dan idenya aku kan. Kalau sama aja kalau contohnya nih customernya dirimu nih kayak aku mau dibuatin baju begini, jelas-jelas yang contohnya nih baju yang kamu tunjukin tuh punya desainer dan desainer itu saya kenal ya, saya tahu gitu terus saya buatin. Apa bedanya sama dengan plagiat kan? Iya. Dan pasti gini loh, buat aku tuh kan tes orang tuh beda-beda. Benar. Makanya kalau selalu harus bilang nih, aku Bang Junot, Bang, aku mau buatin baju untuk dipakai harian, tapi harus nyaman, tapi tetap bisa kelihatan formal. Nah, nanti dia tuh Iya, seret kan, betul, Bang, betul. paku 2 kilo, Bang beli semen 3 Iya. sak. Kayak gitu Pak, kan. ini, Pak, baju Pak, bukan mau buat rumah. Iya, maksud aku kita tidak bijak ketika kita minta buatkan satu desain baju ke desainer, tapi itu desain orang lain. Iya. Ya kan. Makanya di sosial media aku juga sih pelan-pelan sih jadi kayak ngedukasinya. Jadi kayak aku tuh lebih nangkap customer di Medan yang ngomong gini, Bang saya punya budget 10 juta, boleh diatur nggak buat baju wedding? Nah itu aku tangkap tuh. Daripada komunikasi yang, Bang saya Langsung mau kasih foto contoh depannya baju begini, kayak gini. belakangnya begini, lengannya Detailnya kayak itu gini. aku cuekin Pak. Oke, bungkus. Jangan Gitu. nanti, Bang aku mau foto dari depan kayak ini, baju Iya. cuma 10 juta. Jangan marah-marah dong Pak, itu kamera mahal Pak. Ingat Anda sewa pakai baju itu aja, apa namanya, beskap itu. Udah nggak usah nikah. Video galeri gitu ya di Busa Fashion. Iya. Apa yang di Titi Bobrok tuh? Istana pengantin. Oh iya, Pak. sama pengantin. Tapi Jangan, itu bukan fashion designer kalau misalnya kayak gitu. Bentar, mau minum dulu. Jadi Gitu. kalau aku tuh sebenarnya kan sampai hari ini belum percaya pernikahan ya, Bang. Memang aku Gimana gue? belum ada orang yang buat aku percaya pernikahan. Kenapa Pak? Nggak tahu, buat aku Oh kayak Bapak ini lagi QLC nih kayak reward aja gitu. Tapi maksud kalau jikalau nanti ada orang yang mau dan aku cuma pengen punya 2 foto di pernikahan aku. Dan itu pun bukan foto pernikahan ya, kayak foto prewed doang. Apa tuh? Itu aku pakai baju chongsam cowok, tapi yang lebih modern. Oke. Satu, si perempuannya berdiri tapi pakai baju chongsam. Satu lagi ada Jawa. Cuman itu 2 doang. Duduk doang gini, awak duduk di kursi, dia berdiri samping awak gini doang. Cuman boleh ada 2 foto itu di rumah hadap-hadapan kanan kiri. Oh gitu. Nggak boleh ada pesta. Gimana Lalu tuh ceritanya? Bapak orang Indonesia loh Nggak Pak. usah. Pokoknya kami nikah itu cuman makan malam doang. Oh syukuran ya. Iya, meja panjang
apa namanya keluarga perempuan, keluarga laki-laki ada Ini kayaknya mau hemat dana Iya, tau bukan nggak sih? hemat dana. Buat aku kayak itu lebih intimate daripada aku undang Tapi kadang-kadang karena kita di Indonesia yang dibungkus sama adat, hal-hal yang sesimpel yang anak muda pikiran begitu nggak bisa dikerjain, Pak. Orang tua pasti nggak bakal menerima. Heeh. Itu ibarat Jujur kayak aku orang Batak aja, sorry ya, kayak ngomong ke orang tua ya, bisa nggak nanti aku pernikahannya cuma makan roti bika Ambon sama teh manis gitu, cabut aja margamu katanya. Oh gitu. karena itu Emang nggak bisa. penghinaan buat marganya. Iya. Seolah-olah dia tidak mampu. Iya ya, karena memang basic aku Jerman. Oh, pantas ya Pak. Shepherd nggak Pak belakangnya Jerman Shepherd. Anjing dong, Pak. Oh gitu, ya udah. Nah, pernah ya. dapat yang ribet kali nggak sih perkara "Ih, kurang nih udah bagus di badannya ini udah proper di badan terus kayak mana ya Iya, iya. Ada, pasti ada. serempet Tapi keras nggak? enggak. Oh, enggak. Aku pernah, mau aku ceritain enggak? Mau lah, boleh lah. Boleh lah kita kita dengerin Bayangin itu tuh semarga aku. Dia tuh baru tabarat. Dulu udah buat baju ke aku. Dia mau pakai buat baju wisuda. Oke. Itu baju udah clear. Pas meeting dia udah happy, selfie anything. Terus udah baju itu udah dipakai dia wisuda. Keesokan harinya setelah dia wisuda, dia datang lagi ke butik. Dia bilang, ini lengannya kayaknya kekecilan ya. Kayak gini ya maksudnya aku. Buat orang Medan, please jangan panik kalau bajumu kelonggaran atau kesempitan. Iya. Ya, itu hal kecil buat semua Bisa jasa dibenerin, tailor atau desainer. Ya, itu jangan langsung komat kamit ribut. Jangan Ya ribut, ampun. Nah, itu bayangin semarga aku, Pak. Bayangin. Lalu Tapi Bapak dia apa udah sempat pakai. Udah sempat pakai dan Terus dia nggak mau bayar Pak. udah bayar, Oh, Pak. udah bayar, Wajib. ya. Udah wajib bayar. harus Nah, bayar ceritanya itu tuh saya masih baru bangun dan dia tuh pagi sekali datangnya jam 9. Butik saya buka jam 9 dan itu karyawan saya yang nangani, tau nggak, dia berepet begitu. Terus saya langsung keluar dari kamar, tahu nggak? Saya langsung minta sama asisten saya gunting. Saya pelan aja ngomongnya, Pak. Ambilin gunting tuh ya. Tuh si Ito-nya duduk di sofa tuh, ambilin gunting. Klien aku ngasih gunting, asisten aku ngasih gunting, bajunya aku potong 2. Tep. Ambil bajunya, buang ke tempat sampah, terus aku bilang, Ito silakan pulang, uangnya saya transfer balik. Seriusan? Saya nggak bohong. Iya, tapi maksud aku Tapi itu rugi nggak sih jadinya kayak gitu? Iya. Saya nggak rugi, artinya saya nggak punya beban, Pak. Iya sih. Tapi kan bisa dijahit pinggir dikit aja. Masalahnya, hal yang udah nggak diterima sama logis saya. Ada apa dengan Iya, dari tadi pinggir dulu perasaan. Lo enggak kan? Lo ini jahit pinggir. Bapak dulu tukang jahit pinggir di Lah, Petisah. enggak kan selalu kalau Kebetulan dia kerja di pabrik ini dulu, gini ya, pabrik apa? gini ya, dengerin ya. Aku tuh punya pengalaman jahit pinggir itu kenapa? Karena dulu kan hidup aku tuh keluarga juga hidup sederhana. Jadi kalau beli dikasih baju tuh dapat lungsuran dari saudara-saudara yang udah tua. Jadi aku tuh dapat ya udah supaya nggak kebesaran dijahit pinggir. Dan dijahit pinggir gitu. itu pun nggak dipotong supaya nanti kalau Bisa ada nawak bisa dilepas Kalau lagi. bisa udah besar bisa dilepas lagi. Iya, makanya Nggak aku pikirnya bisa. jahit pinggir terus. Aku tuh jujur aku setiap kerja, aku tuh selalu lebih mengutamakan aku nyaman atau enggak. Pernah nggak ketemu sama orang yang belum pernah ketemu, baru kenalan hari itu, tapi feelingmu tuh ngomong kayak, "Wah, aku kayaknya nggak klik. cocok ya." Oh, iya Oh, iya iya, iya. Pernah nggak ngerasain Kayak itu? insting gitu ya. Nah, makanya kalau di aku tuh ada namanya sesi konsultasi. Nah, jadi aku harus ketemu dulu sama calon klien aku. Ngobrol Nah, itu dulu. aku ngajak ngobrol dulu. Nah, ketika aku ketemu tuh sama tipe yang begitu, itu tuh aku ngambil jobnya, Pak. Oh. Aku pasti beralasan dengan menolak, mau dipakai ke bulan berapa bajunya, kayak dia ngomong ke bulan begini, aduh kayaknya aku nggak bisa, saya keluar kota. Berarti Saya Pak Junot gitu-gitu. ini lebih menjauhi hal-hal yang toksik Negatif. buat dia. Iya, beneran. Yang aku Itu kalau demi kedamaian ketenangan jiwa juga. Gitu. kalau yang udah Ribet. berpotensi rudet. Artinya gini Pak, Bapak dapat job dari dia, tapi sakit kepalanya itu sampai membekas sampai setahun 2 tahun, Iya, buat iya, apa? iya. Yang buat pusing masalah ya Pak, yang Iya, kerjaan ya. betul. Jadi aku langsung kayak nolaknya secara halus, buat penolakan kliennya kayak gitu. Iya sih. Iya sih. Kayak itu juga harus aku terapkan juga sih. Apalagi kalau misalnya ada klien-klien yang nge-MC, misalnya aku kan nge-MC nih kan. Aku nge-MC tuh. MC yang sebulan sekali tuh. Enggak dong, Pak. Enggak sebulan sekali, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, itu baru benar, oke. Ya berhubung pandemi juga kan ini udah Betul, berapa betul. bulan kan, jadi Iya. PPKM. Jadi intinya ada beberapa klien tuh yang gara-gara PPKM diundur. Gara-gara diundur terus minta diskon. Iya, sekarang masalahnya adalah kalau yang mau kawin diundur bukan aku yang minta.
karena pemerintah, terus kau mintanya diskonnya sama aku. Kok harus minta diskon sama pemerintah dong, bukan sama aku. Bos, ini wedding, aku bos. juga butuh makan. Ini wedding bukan department store. Sama tahu, aku baru aja tuh masuk ke WhatsApp begitu. Siapa Bang, sih? Siapa sih? bang ada Namanya siapa sih? gila nih 2 orang. Enggak, dia nanya begini, "Bang, ada promo PPKM nggak?" Gue pusing tahu. Gue nggak ngerti jawabnya gimana. Bahkan tuh kan ada temenku di Jakarta yang manajemen MC gitu, bikin pemberitahuan tidak ada harga PPKM untuk talent MC. Iya dong. Karena yang paling berdampak itu ya kita orang-orang kreatif Betul, ini, sebenarnya. pandemi Iya. ini. Jadi kalau misalnya ada klien yang minta ya lagi pandemi nih kasih harga diskon dong, tolong pikirkan lagi kewarasan kalian guys. Kalau misalnya harga kawan, Iya. ada nggak pernah dapat harga kawan dan gimana Junot nanggepin harga kawan itu? Junot udahi kah? Apakah? Ini ada bukti nyata. Ngeri kan? Siapa ya? Biar kita langsung Butuh- bacain ya. butuh Kita langsung nyata. bacain kira-kira siapa. Harga kawan dot. Aku tuh bukti nyata. Jadi ada teman yang udah dekat gitu ya dari harga Kita price. boleh bacain namanya. nggak boleh. Jangan. Kita udah kasih price tapi dia Kayaknya aku tahu nih. dia memang Kayaknya nyebutin tahu dan dia nih. nyebutin tuh kalau Bang harga kak aku nggak ada spesial gitu. Oh. Nah itu kita memang udah kasih juga. Maksudnya kita bakalan selaku teman ya wajar lah ya Pak. Maksudnya Enggak lagi ngasih kalau hal- pas teman kan pasti bapak juga tahu bakal dia nggak ngomong pun bapak kasih harga bagus kan? Iya sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Tapi Tapi karena dia dia tadi kayak gitu jadi bapak malas. iya karena yang tadi doktrinnya udah mahal. Iya. Takut mahal. Takut kemahalan. Takut mahal gitu. Kita juga udah kasih tuh jawaban. Dia ngomong thanks juga enggak loh. Oh, kok kayak gitu ya? Wah, itu cukup tidak tahu diri ya. Itu ngomong thanks sebenarnya ya. itu paling parah sih sebenarnya calon klien di misalnya Medan. kayak tadi aku minta Bang Junot, aku mau buatin dong jas Cheongsam tapi yang semi yang santai tapi dipakai bisa dipakai juga untuk weddingan berapa? Coba misalnya kasih harga berapa? Ya si Cheongsam. Ya, yang Cheongsam tapi yang modern ya. Oh, oke. Berapa? 15. Misalnya, enggak ada. Kok dikasih tahu? Dengar dulu. Ini belum siap, Bos. Oke, Ya udah, oke. 15, yakin? 15 ya udah aku bayar 20 ya. Aku percuma bisnis dia tahu. Ya seneng dong Ngerti. Ya dia. makanya kalau dia teman aku dan Benar, dia punya benar, bisnis, benar, aku harus kayak gitu, benar, 15. benar. Pas itu, yakin? Cukup. Senang, Aku bayar 20. Senang. Kayak gitu harus Pak, kalau support Pak. harus temennya itu harus support sistem yang pertama kali. Pak Iya. bisa jujur nggak di Medan belum pernah Nggak ketemu. iya. Budi. belum ada ya. So besok Sama cuma sekali. jumpa bang sama kita, tapi kalau yang 15 juta memang aku nggak ada budget. Jarang tahu yang ketemu begitu. Tapi aku berusaha untuk ini ya, nggak tahu ya, nanamin ke diri sendiri. Untuk apapun misalnya kayak usaha teman apapun, aku berusaha untuk tidak mau mendapatkan diskon apapun dari dia. Jadi even pun misalnya kayak datang acara opening gitu, udah langsung pala kau nggak usah bayar, aku tetap bayar kau usaha. Aku bilang. Iya lah. Maksudnya tetap ada harga modal ya yang harus Iya. ditutupin dan ada Benar. karyawan yang harus Iya, dibayar. benar. itu dia. At least kalau misalnya endorse juga, at least kalau misalnya dia mau ngasih endorse nih kok aku loh yang bayarin ongkos Gojek ya. Ya, maksud aku ada appreciate tertentu lah Pak gitu. Buat aku. Kalau benar-benar orang yang benar tahu value-mu dan tahu bagaimana cara menghargaimu, dia pasti akan tahu bagaimana cara menghargai kita. Iya. Benar luar biasa sekali. Tetap dikenyut-kenyut. Tapi ngomongin soal tren fashion nih 2021 di tengah pandemi, apapun kemanapun orang keluar itu selalu menggunakan yang namanya masker. Oke. Bagi sebagian orang ya, terutama fashion designer, penggunaan masker itu kan sebenarnya bisa merusak tampilan outfit secara keseluruhan ya. Tapi kalau misalnya menurut Junot sendiri tren fashion 2021 itu seperti apa sih? Oke, jadi ke soal si masker sebenarnya nggak juga sih, nggak bakalan merusak gitu ya, outfit outfit. sebenarnya. Tapi perkaranya ini ada dua nih, si masker medisnya atau si masker fashionnya yang harus kan. Berhubung kan pemerintah tuh kan peraturan. menganjurkan Medis kan. ya. Double aja udah. Kita jadi yang tengahnya Mbak. Double deh. Yang medis di dalam, yang fashionnya di luar, Oke. yang kayak gitu. Sebenarnya sih enggak, sasar aja. Tergantung kemampuan seseorang buat nge-mix and match-nya. Oh, dan senyamannya dia ya. Dan senyamannya buat aku dia. fashion harus nyaman soalnya Pak. Maksudnya buat aku gini, buat aku berpakaian kalau aku senyamannya aku. Iya. Aku maksudnya kayak udah kalau kau nyaman makainya dan buat nggak aneh, maksud aneh bukan aku nggak bilang aneh ya. Nyaman lah, nyaman. Kau nyaman, kau pede, kau pakai. Berarti Bapak bukan tipe orang yang eksperimental. Eksperimental, tapi maksud aku kayak gini.
nyaman itu kan berarti konotasinya luas. Dan kita juga tahu kan harus pakai, misalnya ke weddingnya itu lagi di order pakainya apa. Tapi banyak loh Pak yang nyaman nggak cocok. Ada yang dipaksain Pak. Iya. Bapak orang mana nih Pak? Bapak bilang orangnya siapa? Enggak, yang mana? Yang kita bahas di sini Pak. Ayo. Nggak apa-apa. Aku tahu. Salah itu yang di sini aja. Jujur aja maksudnya. Tampilan yang di sini ya. Enggak, maksudnya gini loh. Sometimes orang-orang yang nggak berpengetahuan tinggi soal fashion pun pasti ada feeling kan. Feeling Benar. itu di mana-mana tuh kuat. Jadi kayak sometimes kayak sama teman sendiri deh mau hangout, terus dia tiba-tiba outfitnya ada sesuatu yang mengganggu, pasti ngomong juga, kayaknya nggak cocok lah jaketmu. Lepas aja deh. Iya, kayaknya lepas aja lah ini mau. Aku sampai hari ini itu nggak berani pakai sepatu high beast. Kenapa? Kenapa? Kalau sepatu high beast kan ibaratnya dia lebih bulky kan. Iya. Nah, tinggi aku cuma 173. Bantet enggak nampak sepatu gede di bawah. Sebenarnya enggak sih, ugly Bantet shoes. enggak. Istilahnya ugly shoes. No, makanya aku bilang ya, itu yang paling menarik soal fashion. Jadi satu outfit, satu item fashion itu nggak bisa jadi mematahin segmentasi fashion. Iya, tapi maksud aku, buat aku akan lebih prefer mana gitu. Maksudnya kan terlalu gede bulky di kaki. Maaf Pak, nggak sepakat juga. Pokoknya. Ini Bapak ngomong langsung sama seorang fashion designer. Enggak, maksudnya gini. Harus ada perdebatan dong. Iya, ya betul, biar seru kan. Masalahnya kalau sepatunya udah tipe begitu, ada item dari celana atau baju yang bisa ngebalansin sepatunya, Pak. Contohnya Gitu. Kalau sepatu terlalu bulky, at least pakai celana yang jangan juga terlalu bulky gitu. Kok jadi aku yang jawab ya? Enggak, maksudnya tergantung fashionnya juga. Fashionnya mau ke arah mana dulu. Benar. Mau kalau fashionnya itu kelihatan lebih clear, nggak apa-apa sih menurut aku kalau dia pakai pen yang dia itu patternnya lurus kayak gitu. Itu nggak jauh oke. Di atasnya mungkin dia bisa bakalan pakai yang di dalamnya, maksudnya ini outer pertamanya itu lebih ke body, terus dipakai sama yang oversize. Itu kan bakalan nyatu sih, Pak. Oh, I see. Ah, kayak gitu. Kalau daily. Kalau kau siapa namanya? Badai ya? Siapa yang nama? Aduh. Badai kalau badai daily, maksudnya untuk daily lebih nyaman pakaian kayak mana? Aku lebih seneng pakai celana pendek. Celana Tapi pendek. aku cenderung ke PD aja gitu, apapun itu kan. Iya. Intinya dari mengekspresikan dirimu dengan melalui fashion itu ya kau pede aja gitu. Cocok nggak cocok itu ya kau yang merasakan gitu, nyaman nggak nyaman. Iya. Intinya pede aja dulu. Betul. Aku nih Pak pakai sepatu kayak gini dengan bulu kakiku yang Dia mengesal dia sepatunya bagus ya. Bagus ya. dengan bulu kakiku yang renggang-renggang ini, ya udah pede aja gitu. Ya emang seperti inilah. Aku aja kaget, kupikir tadi orang perhutan. Pak, Medan lagi panas-panas ya Pak. Asli. Jadi aku beberapa hari ini keluar selalu pakai celana pendek. Jadi sebenarnya setiap orang yang udah pakai looknya, bajunya gimana gitu ya, itu udah jadi dirinya dia sih. Signature-nya dia Iya. ya. Jadi sebenarnya siapapun nggak boleh ngejudge dengan Nggak kok kau cocok. kayak gitu, kok kau gitu. Fashion nggak sekaku Sebenarnya itu ya, Bos? Iya, nggak sekaku itu. Oke. Pokoknya Pakai dulu. seseorang yang udah wearing with apapun yang dia pakai itu udah Effort. jatinya diri dia. Dan kita hanya perlu mengapresiasi aja ya. Iya. Kalaupun nggak apresiasi, nggak setuju, udah diem aja. Diam jalan Iya. julid aja karena tipe kalau orang Medan kita tadi sempat Kenapa sih dari tadi bahas-bahas julid nggak penting banget dibahas julid? Karena kita sempat ngobrol tadi, orang Medan itu tipikal kalau misalnya ketemu sama orang yang mengekspresikan dirinya lewat fashion tuh pasti dijulitin. Iya. Oh gitu. Makanya jujur di Medan sebenarnya susahnya begitu sih. Jadi jadinya begini nih yang aku lihat ya di Medan, ketika mereka melewati, menemukan, bertemu sama orang yang fashionnya tinggi atau yang selera fashionnya bagus, yang orang selera fashion bagus, pasti dia mengapresiasikan lewat diri dia, Yeah. apa yang dia pakai gitu kan. Nah justru menurut saya ya, yang saya sering temui di Medan itu malah orang yang berpenampilannya buruk beranggapan kalau mereka ini yang aneh. Iya. Sebenarnya kebalik Bapak, I ini see. yang aneh nih, I see. yang nggak berpenampilan ini nih yang sebenarnya yang aneh. Tapi karena itu sedikit tidak dominan di Medan, jadinya ketika seseorang seseorang dengan high fashion pergi keluar rumah di Medan, jadinya orang Medan Wajar anggapnya, dijulitin gitu. jadi kayak gitu kali fashionnya gitu kan di Medan. Ngerti lah Bapak, kalau misalnya Bapak ke Jakarta, Bandung, ke Bali misalnya, maksudnya kita bakal menemukan orang-orang dengan selera fashion yang out of the box. Ya, Iya. benar-benar. Yang mungkin di Medan 1-2 orang yang berani seperti itu. Iya. Tapi buat aku seperti ini sih, kayak tadi Bapak bilang sama, awak sepakat sebenarnya belum
bahasanya apa sih ya? Intinya yang nggak satu seleramu itu bukan berarti itu nggak baik, Betul. gitu kan? Yes. Orang punya cara menikmatin ada nyaman mereka masing-masing. Ya. Benar. Aku sampai hari ini Pak, itu nyamannya itu belakangan ini pakai celana kayak gini doang, linen, pakai kemeja aku buka, ya udah pakai sendal. Kalau nggak nanti pakai apa namanya slip on, kemana-mana gitu. Kadang aku nanti pakai sarung ke Oh gitu, Iya. luar biasa. Kalau ke masjid pakai sarung nggak apa-apa sih. ke mall aku kadang pakai sarung. Kemarin waktu ke Medan Bali pakai sarung juga. Nah, gitu. kalau itu aku kurang sepakat ya, soalnya di fashion itu ada attitude berbusana, sama kayak baju tidur. Baju tidur itu hanya bisa digunakan di rumah dan lingkungan rumah. Banyak banget perempuan di Medan Keren, yang baju pakai tidur. daster, pakai baju tidur, Pergi nongkrong bahkan ke kafe. pergi nongkrong, bahkan yang pergi belanja. Nge-mall. Tapi saya nggak sepakat Sakit nih kepala. kalau ngomongin etika. Emang salah sarung apa? Oh, Bukankah Salah sarung sarung. adalah pakaian turun-temurun digunakan Iya. di semua Dulu Di semua ini ya, sebentar acara, entah itu dulu acara nasional, sebelum entah itu Indonesia merdeka pakaian utama orang Indonesia itu ya sarung. Sarung. Apapun kegiatan yang mau pergi ke sekolah juga pakai Guru sarung. Soekarno Putra kemana-mana pakai sarung. Pakai sarung. Oke. Sarung itu identitas Pak Jokowi budaya pakai Indonesia. sarung. Oke, ini Anda mau Oke, ini serang habis-habisan ya. Oke. Serang habis-habisan. Sekarang saya tanya dan harus dijawab. Iya, iya. Beliau yang kemarin itu pakai sarung, atasannya apa? Kemeja. Kemeja. Kemejanya yang looknya gimana? Ya ada yang pakai baju koko, ada yang kemeja rapi, ada yang Segmentasi linen. usianya gimana? Apa? Segmentasi usianya gimana? Beda-beda ya. Kalau misalnya saya lihat dulu di sejarah ya foto-foto, ya orang-orang muda juga kayak gitu tampilannya. Oke, Bapak, perubahan waktu dulu dan sekarang itu jelas berbeda. Iya Kayaknya sih, aku masih kalau ada deh pakai sarung kuning. Ngobrol. Pak, kalau misalnya ngomongin soal judging fashion house, boleh nggak sih judging fashion house? Ini aku sebenarnya nggak ngerti dengan pertanyaan. Boleh judging fashion house apa sih? Host apa? Orang mas berdua di komen sama kita. Oh, Masa nggak ngerti? oh, kita boleh dong. Nih ya tampilanku kayak gini nih. Kan Apa yang salah? Bapak nggak ngapain berdiri? Berdiri dulu dikit. Nah, habis itu dulu. Oke. Apa yang salah dari tampilan? Nah, aku jujur ini karena tapi karena ini gamesnya itu lagi ngejudging. Nah, sebenarnya begini nih. Hari ini konsepmu itu apa? National Geographic. Kenapa pakai kenapa menggunakan baju ini? Karena setiap orang itu kan pasti mikir sih sebenarnya. Terlepas dari bajuku nggak ada yang laundry gitu Ya, kan. oke. Kalau Nah. aku sih lebih kepada apa yang terlihat di dalam lemari. Oh, ini bagus ya udah ini aja ku ambil. Oh, gitu. oke. Karena berhubung hari ini mau ketemu sama fashion designer, jadi aku pakai Burberry. Oh. Oke. Nggak, jadi sebenarnya kalau dari look gini kan, ini kan udah ke arah yang streetwear ya sebenarnya. Terus pengen nunjukin sikap yang lebih casual, lebih relax. Terus kalau ini tuh dari bahan bajunya itu Sebenarnya sungguh tidak nyaman ya. iya, tapi ini tuh karakternya tuh lebih laki, ngerti nggak sih? Gimana tuh? Tapi pembawaannya aja mungkin kurang ya Pak. Ya. Enggak, maksudnya gitu. Jadi ini lebih ke streetwear, terus dirimu mungkin terkonsep dengan istilah yang tone color. Jadi nanti dirimu masuk ke konsep tone color. Jadi di atasnya tetap pakai hijau, tapi tone-nya lebih terang. Terus di bagian bawah dirimu pakai tetap senada dengan hijau, tapi hijaunya lebih tua gitu. Dan top up-nya di sepatu warna Di netral sepatu, gitu. ya. Which is good Biar ada yang or stand bad? out ya. Iya. Which is good or bad? Which is good lah. Kan udah dibilang apa fashion tuh nggak sekaku itu, Bos. Iya. Udah nggak usah dibahas lah ya. Ini disuruh balas boleh jadi fashion house ya. Nggak, kalau selalu bilang karena memang di Medan itu kan nggak usah Medan Indonesia itu kan tropis Pak. Iya. Indonesia tropis dan makin kemari akan lebih panas lagi. Iya. Makanya aku cari yang apa ya lebih adem dan lebih nyaman. Aku pakai aja aku ya hari-harian Senyamannya aja. pakai linen celana linen gini Aku tuh pakai bahkan celana harian pendek. tuh celana pendek, pergi nongkrong Iya. pakai celana pendek. Kemeja tuh ada yang 50-50, kadang pakai kerah, kadang enggak. Yang itu Oke. udah tetap aku buka, aku taruh belakang gini pakai sendal atau pakai Nah, ini sebenarnya bagus banget. Ini wajib juga dicontoh sama orang-orang yang usianya berapa? 31. 31-an kayak gitu kan. Nah, menggunakan kemeja dengan melepas 2 sampai 3 kancing dan melipat bagian tangan gitu-gitu ya. Itu tuh menunjukkan kalau sikap yang maksudnya adalah pemakai yang sudah
kelihatan mapan, namun terlihat santai. Kayak gitu. Apalagi pemilihan warna dia bajunya kan lebih terang daripada celananya ya. Jadi sementasi kayak berpikiran kemeja resmi kali, enggak gitu. Enggak. Tergantung Bisa gimana dibawa dulu pakai santai, kemejanya. Sorry, aku malah lebih sekarang pakai daily tuh kemeja. Ya, apalagi kalau bahan-bahan linen paling pasti Pak. Percaya atau tidak Pak, sekarang aku lebih seringan masukin celana ke baju itu kalau pakai kaos daripada pakai kemeja. Iya kayak aku sekarang. Jadi kayak gini. Kalau di Medan banyak banget tuh yang aku temuin teman-teman aku sekitar aku yang masih maksain baju sebenarnya. Jadi ibaratnya nih badannya udah ada sedikit buncitnya kan, tapi dia masih maksain dengan size yang kecil. Kan itu kan jadinya menunjukin si buncitnya kan. Iya benar-benar. Nah padahal kalau secara fashion paling benar itu adalah menyembunyikan si buncitnya, tapi fashionnya ter-up, artinya berarti bajunya harus dipakai yang oversize gitu, maksudnya jangan dipakai yang ukuran lebih kecil atau sama, harusnya lebih longgar sedikit. Harus tahu diri lah intinya ya, Pak ya. Iya jadi Tapi kadang kalau aku Pak, misalnya nih ukuranku tuh kan sebenarnya M tuh. Kalau misalnya nggak berperut, iya. berhubung aku berperut pakainya L. Kadang pas di perut tapi nggak pas di bahu gitu. Oke, nggak apa-apa sebenarnya. Nah kan dipakai daily. Oh iya sih. Gitu loh. Kan kalau untuk casual sah-sah aja semuanya. Gitu. Kalau resmi baru tuh kita yang agak mikir-mikir, aduh ini bahu jasnya turun, nah itu baru ketawa iya, tuh. kalau jas, Iya. iya, Kalau itu pantang daily kan? mah, kalau daily mah apa-apa ya sah-sah aja. Kaos dimasukin, terus pakai outer yang tipis-tipis. Yap. Ya Kita kan? ngomongin soal tren warna 2021 Pak. Menurut Junot sendiri nih, tren warna di tahun 2021 itu akan seperti apa? Di 2021 sebenarnya sampai 2020 itu bakalan trennya itu warna-warna pastel yang cerah kayak yang aku pakai hari ini. Ini sebenarnya orange, ini lagi digandrungi banget, bahkan kalau Bapak perhatiin semua high brand sekarang lagi ngeluarin produknya yang rata-rata ada orange-nya. Louis Vuitton, terus Bottega itu semuanya ada kombinasi ke warna-warna orange, warna-warna yang pastel cerah gitu ya. gitu. Terus ke hijau, sekarang tuh hijau neon tuh lagi keluar semua tuh Pak. Gitu. Dan buat aku ini ya, aku Kalau tahun lalu kan lebih ke warna mustard ya, semua Betul. kayak Iya. mustard. Mustard. Karena ngikutin Hermes juga kali ya. Betul, gitu. warna itu nentuin gender nggak Iya, sih? warna nyentuhin gender. Warna nggak nentuin gender. Oke. Sekali lagi. Apa yang indikator apa seseorang itu cocok pakai warna, dengan warna kulitku ini aku cocok pakai warna Iya, apa aja? tuh jawabannya. Jadi color itu paling dikombinasiin harus ke jenis kulit, bukan Warna ke kulit. usia. Bukan jenis kulit, tapi warna kulit Warna kali Pak kulit, ya. iya, warna kulit. Oh, Jadi warna itu lebih match nggak ke jenis kulit pemakainya gitu. Jadi bukan berarti harus pink itu ya like woman, enggak gitu. Kalau aku itu setuju sih, karena banyak juga sekarang brand-brand cowok yang warna pink, tapi mungkin lebih ke mystic pink. misalnya Iya, gitu. kayak gitu-gitu. Nah, masalahnya kan contohnya nih pink tuh bukan satu Gradasinya kan. banyak Pink gitu. itu banyak banget. Nah, kalau ada beberapa pink yang memang bagus dipakai cowok, kita bisa lihat, kita nggak bisa bohong tuh ibaratnya nih kayak yang dipakai Korean apa bla bla. Kenapa mereka makainya Berani kayaknya pakai layak warna gitu kan? Ya karena memang si jenis tipe pinknya match ke jenis kulitnya. Lebih manly gitu pinknya Iya. gitu ya. Jadi luar biasa ya. emang color itu genderless ya Betul. sebenarnya ya. Bukan banyak berarti pakai ungu itu berarti bapak genders. Iya. Iya. Aku warna-warni kok pakaianku. Jadi masuk aku kalau dulu kan basic gini. Pride bapak ya. Enggak, Pak. gini. Happy Pride Month bapak ya. Gue ya. Maksud aku gini dulu kan, apalagi saya dulu kan di event organizer. Yang tahu kalau dulu orang event itu pasti pakainya hitam. Iya. Sampai di satu titik aku bosan. Bosan, jenuh. Ya udah, aku tuh beraniin diri aja dibanding teman-teman lain pakai kemeja nanti warna ini warna itu. Kau kok warna-warni? Capek aku warna hitam terus, aku bilang. Terus aku kadang kan itu jadi representasi kita untuk aku lagi senang nih, lagi apa nih gitu kan. Itu aku Iya. setuju. Karena kalau misalnya kita tampil stand out, kita tuh bakal diingat orang gitu. Iya. Itu aku selalu percaya tuh. Aku pernah nge-LO, jadi di saat semua orang pakai seragam gitu, maksudnya kita dikasih baju seragam kaos gitu. Tapi aku tambahin dengan topi topi bukan fedora sih, topi yang besar. Kayak Yang dia gitu. bidang di bawah. Benar. Ya, aku pakai kayak gitu dengan kacamata dan rantai gitu, dan gara-gara itu LO ku tuh orang Korea semua, Wak. Jadi aku gampang ditemukan gara-gara itu, tampilanku tuh cukup terlihat di antara banyak orang. Oke. Sekarang
Udah ngomongin fashion, udah ngomongin warna, udah ngomongin apapun, udah ngomong tentang condition apapun itu tentang fashionnya. Jadi kita juga belajar banyak ya Bada ya. Benar sekali. Bahwasanya warna itu nggak menentukan gender, senyaman Yap. kamu pakai, tentukan dengan iklim di sekitarmu karena itu penting. Benar. Dan Ya. yang terpenting juga harus percaya diri. Betul. Itu kuncinya. Setelah itu semua, saatnya kita fast question. Fast question kita udah siap? Oke. Dijawab Ya, cepat, jangan mikir, nanti jangan. klarifikasi belakangan ya. Kita mulai dari sekarang. Banyak teman atau banyak duit? Banyak duit. Fashion designer, chef atau hotel bintang 3? Fashion designer. Hotel bintang 5 ya. Produk lokal atau luar negeri? Produk Lama. luar negeri Masak di dapur atau di alam? di dapur. Fashion US atau UK? US UK. Dikatain desain jelek atau positif COVID? Kurang ajar deh. Yang mana, yang mana, yang mana? Gimana? Dikatain Positif COVID juga nggak apa-apa kali. Daripada dibilang desain jelek. Iya. Kok anti kritik banget sih anaknya? Enggak maksudnya. Anda Pak, Bapak kadang suka bener. Enggak, maksudnya aku kalau positif COVID juga nggak apa-apa kan tinggal pemulihan gitu Iya, loh. bisa ya itu kan tinggal jahit ulang kalau salah. Iya. Kalau misalnya dibilang fashion jelek, itu tuh berhubungan dengan branding kita secara Iya, personal. tapi kan kita nggak boleh anti kritik, Pak. Nggak bisa, pokoknya COVID tidak setakutkan itu. Udah bisa sembuh pokoknya. Benar. Udah. Ya weh, nggak usah kita debatin lah ya. Pada akhirnya kita pengen tahu di sini. Aku pengen dengar, mungkin Badai juga pengen dengar ya. Maksudnya ini kan perjalanan panjang dari mulai tadi pengen jadi chef tiba-tiba jadi fashion karena apa dibantu juga apa support dari keluarga dan lain-lain. Pasti pernah gagal dong ya. Pernah. Apa kegagalan di dalam hidup seorang Junot? Kegagalan yang paling membekas. Kegagalan yang paling membekas adalah pernah suatu ketika, makanya aku paling nggak suka berjanji dan nggak suka sama janji. Saya pernah diiming-imingin untuk show di sebuah tempat dan itu adalah tempat yang aku impikan dan itu batal Itu di Medan atau di mana? di luar negeri. Di luar negeri ya. Makanya Pak, Bapak kalau misalnya janji jam 2, jangan Bapak suruh. Ini sarkas sebetulnya ya. Dia sarkas tapi metafora ya untuk sini. Oh berarti itu ya. Iya. Yang suka janji ya. Kalau gagal? Kalau gagal itu sampai sekarang sih belum pernah. Kalau gagal coba lagi. Coba lagi. Kalau gagal soal di dunia fashionnya itu ya, maksudnya ruang lingkup ya soal memproduksi baju ya hal yang wajar sih Pak, kayak salah potong ya udah beli bahan baru. Oke. Junot, seberapa penting buat Junot mengejar keyakinan satu keyakinan yang kamu yakinin? Seberapa penting? Bahwasanya kalau kita punya satu keyakinan itu pasti bisa dikerjain, pasti bisa didapetin. 100% dong. 100% Penting ya? banget. Itu penting banget karena kalau kita percaya diri atau percaya sama sesuatu yang akan kita lakukan, itu tuh kayak powernya tuh kayak ngumpul gitu loh Pak. Semua alam. Jadi tuh kayaknya mendukung, bisa gitu. gitu, Ya. bisa Semesta mendukung, gitu. Pak. Makanya kalau aku nggak pernah takut ngambil job yang besar. I see. Luar biasa. Mungkin ada mimpi selain di luar itu semua, ada nggak mimpi yang dalam jangka pendek yang ingin diraih dari seorang Junot? Aku selalu bermimpi sampai detik ini masih still berharap aku punya produk ready to wear dan itu bisa didistribusikan semua di seluruh Indonesia, masuk ke Amin. store, Amin. kayak gitu terus desain aku bisa dinikmati semua kalangan. Dan itu juga berkaitan dengan budaya kita. Harus. Ulos. Khusus ulos aja atau mau Nah itu dikombinasi bakalan banyak, batik atau itu bakalan banyak tuh nanti improve-nya. Pokoknya targetnya aku sih itu punya produk ready to wear dan itu masuk ke store dan itu tersebar di seluruh Indonesia dan bisa semua menggunakannya. Amin. Amin. Terima kasih sekali Junot Thank sudah you, datang thank you, main-main thank ke you. studio kita yang sederhana ini. Padahal dia harus meeting lagi sama orang. Iya, benar sekali. Tapi intinya teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya Junot_Huta Barat. Thank you. Dan Yang jangan lupa juga mau buat apa aja tadi? baju, jas juga bisa. Pokoknya ready to Kebaya. wear, daily, apa namanya? Kebaya, lo mau jas pengantin bebas Wedding dah. pengantin, sunat, manasik, apa? Wisuda. Panondi, pasu-pasu. Intinya kalian kasih tahu budgetnya Martupol. berapa, kasih tahu budgetnya berapa, dan kalian komunikasiin kalian pengennya dibikin seperti apa. Apa? Betul. Jangan nunjukin contoh orang lain buat dikerjain oleh si Junot karena dia bakalan ngambek. Mau nggak jadi tim Ngambeknya marketing? Ngambek enggak ya? Apa? Ngambek enggak ya? Enggak. Kesel aja ya.
Ya udahlah kalau gitu jangan lupa kalian juga untuk follow channel YouTube kita. Apa channel YouTube kita? Apa dong? Coba tebak, ayo apa? Ayo apa? Jangan lupa untuk follow, subscribe channel YouTube Room Session. Room Ya, Session. ada YouTube-nya juga, Benar. ada Instagram-nya juga, Benar. ada Twitter-nya juga, Benar. ada TikTok-nya juga. Semua Waduh. di follow ya. Jangan lupa juga untuk nonton, subscribe, share, dan komen. Komen. Ya, betul Kalian sekali. juga harus ngasih tahu kita juga apa sih kekurangan kita dan apa yang harus kita benahi biar kita juga makin semangat nih untuk walau terus kurang semua berkarya. Ya. Ya udahlah kalau gitu aku Teguh Badai. Saya Kenyut, Aku Junot. sampai jumpa. Bye.